ada di bidang hardware yang kita kenal di sini. Ini kita mesti bicara di profesi bidang TI. Teman-teman di sini bisa melihat di bidang TI yang tadi software, kemudian yang sekarang itu adalah hardware. Hardware di sini kita ada dua pengelompokannya, yaitu technical engineer, kemudian network engineer. Kalau untuk technical engineer, itu mereka yang berkecimpung di bidang teknik, pemeliharaan maupun perbaikan untuk perangkat sistem komputernya. Sementara untuk network engineer, itu mereka yang bekerja di teknis jaringannya, apakah itu pemeliharaan, maintenance, ataupun troubleshooting-nya. Yang berikutnya yang ketiga, setelah software, hardware, sekarang yang ketiga itu adalah profesi di bidang TI yang ketiga, bidang operasional sistem operasi. Di sini kita kelompokkan menjadi dua. Ada kelompok EDP operator, entry data operator, kemudian ada sistem administrator. Kalau untuk yang operator, mereka mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan data processingnya. Sementara sistem administrator, mereka mempunyai hak akses terhadap sistem yang berhubungan dengan pengaturan operasional ataupun pengaturan operasional sebuah sistem. Nah, yang berikutnya kita akan bicara profesi di bidang pengembangan aplikasi web. Kalau yang tadi kita bicara profesi di bidang IT, sekarang kita akan bicara profesi di bidang pengembangan aplikasi web. Di sini ada beberapa, ada 5, yaitu web designer, web programmer, web administrator, ada webmaster, dan web developer. Web designer di sini kita sudah tahu dari bahasanya, kita bisa menjelaskan bahwa web designer itu adalah mereka yang merancang dan mendesain sebuah web. Sedangkan web programmer, mereka yang akan membuatkan skripnya, akan membuatkan codingnya seperti apa desain yang sudah dibuat oleh web designer. Sementara web administrator, mereka bertugas untuk memaintenance servernya. Mereka akan menentukan sistem operasi yang akan dipakai seperti apa, kemudian yang akan melakukan troubleshooting-nya. Sementara untuk webmaster, mereka yang menentukan semua hal mulai dari desain program, keamanan server, kemudian menentukan seperti apa sih yang harus terlibat, divisi apa yang harus terlibat di dalam pembangunan sebuah aplikasi web. Dan yang berikutnya ada web developer. Web developer di sini bekerja istilahnya seperti seorang konsultan web. Mereka yang akan menentukan konsep web yang akan dikerjakan, yang akan dibuat, ataupun yang akan dibangun. Yang berikutnya kita bicara sejarah web. Sejarah web kita sudah banyak tahu dan bahkan kita gampang sekali untuk menemukan materi ini. Di sini saya hanya akan membahas istilah-istilahnya yang mungkin teman-teman di sana juga sudah mengetahui apa saja istilahnya, seperti apa pengertiannya, dan seperti apa sih penggunaannya, seperti apa kemunculan tentang web ini. Di antaranya yang saya munculkan adalah internet, kemudian www, dan standar web. Kemudian ada lagi yang akan disampaikan di sini, di antaranya itu adalah anatomy browser. Kemudian kita sudah masuk ke kelompok cara kerja web. Kita kembali ke yang tadi, sejarah web di sini. Teman-teman di sana sekali lagi bisa mencari informasi ini melalui internet ya. Kita banyak memang menemukan, tadi ada teman-teman juga yang mengatakan bahwa memang betul materi ini bisa didapatkan di internet banyak sekali. Kemudian di sini juga ada www, kita juga sudah tahu. Kemudian standar web yang seperti apa? Di sini juga kita sudah mengenal istilah HTML, kemudian ada W3C. Dan yang berikutnya di sini kita bisa melihat seperti apa cara kerja web. Cara kerja web ini sangat dasar sekali, mungkin buat teman-teman yang belum paham seperti apa sih pengerjaan sebuah web. Di sini bisa dilihat anatomy browser. Seperti apa sih struktur browser? Browser yang pertama kali ketika kita membuka, itu pasti ada halaman
depannya atau home yang biasanya itu ada yang kosong atau ada yang default sesuai dengan browser yang mereka pakai. Kemudian secara fisik juga pembentukan sebuah browser itu bisa ditentukan oleh mobilenya, ada perangkat mobilenya, ada perangkat lunaknya, kemudian bisa seperti apa settingan internet dan koneksi ke server serta hosting dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan mengenal anatomi yang lain, itu adalah seperti apa sih pembuatan sebuah halamannya. Ketika di awal kita sudah tahu bagaimana sih membuka browsernya, kemudian kita sudah tahu seperti apa browser itu akan ditentukannya, mulai dari settingan internet, hosting, dan lain-lain. Sekarang kita akan melihat isinya di halaman web itu seperti apa. Kita akan menggunakan, di sini adalah yang digunakan itu HTML. HTML bahasa yang biasa digunakan dalam pembangunan sebuah web. HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, setiap web biasanya akan dibuat menggunakan bahasa HTML ini. Kemudian di halaman web itu juga akan kita lihat yang namanya URL. Ada Uniform Resource Locator. Nah, di situ untuk mengidentifikasikan web server yang akan kita tampilkan page-nya seperti apa. Nah, tadi ada istilah URL. Itu paling depan sebuah URL biasanya ada http://. HTTP itu juga ada ketentuannya seperti apa dokumen yang akan ditampilkan. Itu ada HTTP, FTP, news, atau file. Kemudian bagian dari URL, kalau teman-teman sering membuka sebuah situs internet, di situ ada tulisannya http://, kemudian // kemudian www, kemudian nama dari webnya dan domainnya. Nah, di sini akan terlihat apa itu HTTP. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol yang biasa digunakan untuk menampilkan data berupa teks yang ditampilkan berupa data teksnya. Kemudian ada istilah di sini www, kita kasih contohnya adalah example.com. Teman-teman biasa menggunakan misalnya google.com dan lain-lain. Di sini juga mengidentifikasikan situs apa yang akan kita buka dan domainnya seperti apa. Domain di sini ada seperti .com. Kalau misalnya dia bergerak di bidang komersial, kemudian ada istilah domain yang lain itu adalah .net, .sch, kemudian ada juga istilah dari .org dan seterusnya. Berikutnya di sini juga digambarkan seperti apa sih alur perangkat pengembangan aplikasi web. Nah, di sini kita bisa melihat dan memahami seperti apa alur pengembangannya. Setelah tadi kita tahu seperti apa sih profesi yang ada di dunia IT, seperti apa profesi yang ada di web, kita akan melihat seperti apa alur pengembangan sebuah aplikasi web. Yang berikutnya mungkin materinya tidak terlalu banyak untuk yang sekarang. Yang berikutnya adalah alur pengembangan dan perangkat pengembangan sebuah aplikasi web. Di sini kita akan coba membahas alurnya. Di sini ada beberapa alur dari pengembangan aplikasi web. Yang pertama itu adalah formulasi, kemudian yang kedua itu perencanaan, analisis, rekayasa, implementasi, dan pengujian serta evaluasi oleh konsumen.
Di sini kita bisa melihat seperti apa sih yang namanya formulasi. Formulasi itu untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari web yang akan kita bangun. Kemudian di situ ada yang namanya perencanaan atau planning. Kita harus merencanakan segala sesuatu yang akan kita buat yang berhubungan dengan web ini. Mulai dari estimasi biayanya, kemudian estimasi jumlah pengembangnya, kemudian resiko pengembangan proyek, dan seterusnya dengan versi selanjutnya yang akan ditentukan untuk pembangunan web ini. Kemudian yang berikutnya ada tahapan analisis. Analisis di sini ada beberapa yang akan kita analisis. Di antaranya adalah isi dari web tersebut, kemudian seperti apa fungsionalnya, kemudian seperti apa interface-nya, dan lain-lain. Sementara rekayasa ini kita akan gunakan untuk menampilkan apa yang akan kita tampilkan isi dari web tersebut. Kemudian setelah kita menentukan isi dari rekayasa ini, kita akan coba mengimplementasikan dan mengujikan web tersebut. Implementasi di sini kita akan menampilkan atau menjalankan atau menguji coba web yang kita buat. Kemudian di situ akan terlihat ketika ada permasalahan, kemudian ada pengujiannya. Jika setelah diuji pasti akan muncul beberapa permasalahan dan di situ akan dievaluasi oleh konsumen. Kenapa dilakukan oleh konsumen? Karena yang menginginkan web ini dibangun adalah konsumen. Kita sebagai pengembang aplikasi web hanya membangun aplikasi ini saja. Mungkin untuk materi sekarang kita cukupkan untuk membahas mengenai profesi IT dan juga membahas tentang pengembangan aplikasi web. Gak apa-apa. Nah itu bukan kenapa kok jadi teman sejawat gitu loh. Makanya ya iyalah itu saya tadi lihat materinya, makanya tadi saya sempat ngobrol bisa di cancel enggak, soalnya saya pengen ngikutin itu gitu. Diskusi aja, ngobrol aja, yang diobrolnya nggak bisa saya jawab. Oke, buat teman-teman sekalian yang ada di tempatnya masing-masing, mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Silakan mungkin kalau ada yang ingin kita sharingkan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini kita hanya sharing materi saja. Kita hanya sharing ilmu saja. Mangga silakan buat teman-teman yang ingin berdiskusi, kita diskusi saja. Bukan dalam artian mengajarkan ataupun ada yang merasa diajarkan. Oke, selamat pagi Bapak yang dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Halo, Assalamualaikum buat Bapak SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Halo Bapak, suara saya terdengar Bapak? Bapak dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Halo. Halo, Assalamualaikum Bapak yang dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur.
Suaranya terdengar Pak ya? Suara Bapak tidak terdengar di sini. Halo Pak, suara Bapak tidak terdengar. Assalamualaikum, Bapak SMK Muhammadiyah 2 Sragen. Halo, Assalamualaikum. Bapak dari SMK Muhammadiyah Sragen. Gimana Bapak dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur? Halo. Halo. Halo.
Halo. Enggak juga. Kalau punya kemampuan lain bisa nggak? Kalau misalnya punya kemampuan yang lain bisa nggak? Nggak harus programmer ya dari RPL. Ada RPL yang jago desain nggak? Ada. Berarti bisa bekerjanya di web designer. Ada nggak di situ pilihannya? Ada. Terus kalau misalnya seorang RPL itu dia nggak bisa bikin program, tapi dia jago menganalisa program. Bisa nggak bekerja sebagai sistem analis? Kalau bisa empat-empatnya nggak mungkin. Bisa empat-empatnya nggak masalah. Tapi yang namanya pekerjaan IT itu bekerjanya tim. Nggak satu, tapi dia tim, bekerjanya tim. Ya, orang RPL misalnya Joshua jago analisanya, Joshua jago programmernya, Joshua pinter web desainernya, bisa juga web programmernya diborong semua sama Joshua. Ya, tapi tetap Joshua kalau bekerja di dalam IT itu harus tim. Ya, satu tim, tidak sendiri. Ya, Joshua ya. Joshua pernah gak bikin project web? Oh gitu. Dikasih berapa? 1 juta? Enggak. Sampai belajar-belajar juga ya. Nah, suatu saat nanti Joshua ya, ibu doakan ya mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Nanti kalau kenapa? Muka ibu gak nampak. Tadi ada sekarang hilang. Suaranya aja tuh ya. Ya, suaranya aja gak apa-apa. Joshua sama Bagus, ibu doakan lulus dari Taruna Persada dari sekolah, nanti bisa langsung bekerja langsung di dunia IT. Ya, nanti Joshua yang bagian programmernya, nanti Bagus yang bisa bikin web desainernya. Ya, kalian harus bekerja tim. Proyeknya apa? Proyek membangun pemerintah 2020. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Ya, nanti kalau sudah lulus, targetan 2020. Bekerja membangun IT pemerintah. Putus-putus ya, kurang jelas. Oh gitu. Sok tuh yang bisiknya suruh diem. Oke, Bagus sama Joshua. Ibu doakan tahun 2020 bikin proyek TI. Mau tidak? 2020. Gak apa-apa kan? Kan proyeknya juga proyek yang besar. Proyek pemerintah. Sanggup nggak? Oh, itu ada yang datang lagi ya di belakang. Halo, salam kenal. Itu yang di belakang.
Sok, gabung aja silahkan. Kalian gabung di sini disuruh sama guru. Nah, halo, selamat datang. Itu orang ketiga. Selamat datang orang ketiga. Itu sudah bel masuk ya? Ya. Jadi sekarang harus masuk atau masih ngobrol? Oh, memang belajarnya di laboratorium ya? Oh, iya. Ada gurunya di sana atau kalian aja? Oh, gitu. Oke, kalian siswa berprestasi ya? Kenapa bilang iyanya sambil ngumpet? Oke, apa? Ya? Ada lagi yang datang? Ada lagi yang datang itu di belakang? Selamat bergabung. Itu siapa kok bajunya beda sendiri? Baju praktek. Kalian gak pakai baju praktek? Gimana di sana pelajarannya bisa diikuti ya? Pelajarannya bisa diikuti di sana? Kalian kurikulum 2013? Iya. Sekarang lagi belajar praktek apa? Jelas. Kita wajahnya aja ditampilkan. Kedengeran kan di sini? Sama itu kedengeran? Ya itu soalnya ikut tersenyum juga, ikut ketawa makanya kedengeran dari luar. Kita ditampilkan wajah.